bertemu kembali di channel saya ini di Kanawayan. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, sebelum kita mulai materi kita kali ini, saya ingatkan kembali bagi yang baru pertama kali gabung di channel saya ini, jangan lupa dukungannya melalui like, subscribe, dan silahkan di-share ke teman-teman seperjuangan yang lain sehingga bisa belajar bersama. Oke, kita akan mulai. Nah, sebelum kita memasuki apa itu transformasi geometri, jadi nantinya akan ada 4 jenis transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, apa itu transformasi? Kita perhatikan. Nah, di sini diilustrasikan bahwa transformasi itu adalah merupakan ada pergeseran, kemudian ada pergeseran, kemudian ada rotasi atau perputaran balik, kemudian ada pengecilan maupun pembesaran. Nah, inilah yang dimaksud dengan transformasi, karena translasi itu adalah pergeseran, kemudian refleksi adalah pencerminan, rotasi adalah perputaran, dilatasi adalah skala. Jadi sistemnya mungkin diperbesar atau diperkecil, biasanya disebut dengan perkalian. Nah, berikutnya kita masuk ke translasi. Nah, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tersebut ditunjukkan oleh arah vektor translasi. Vektor translasi dapat ditunjukkan oleh bilangan berurutan yang ditulis dalam bentuk matriks kolom. Jadi matriks kolomnya seperti ini. Nah, jadi dari A, B, C, D, tetap dia A, B, C, D, cuman bergeser mungkin ke kanan dan ke atas seperti itu. Nah, ini contohnya. Suatu translasi T dengan vektor translasi mentransformasikan titik P ke P aksen atau bayangannya. Secara pemetaan dapat dituliskan P X Y. Nah, ini translasinya AB gitu ya. Jadi untuk pergeseran ini biasanya dijumlahkan, tambah dia dengan berapapun A dan berapapun B nya. A nya ditambahkan pada X, kemudian B nya ditambahkan pada Y. Nah, jika P aksen atau bayangan dari P adalah X aksen Y aksen, secara jabar dapat dituliskan hubungannya X aksen itu adalah X ditambah A, kemudian Y aksen adalah Y ditambah B. Titik P disebut dengan bayangan titik P aksen, maksudnya maaf ini titik P oleh translasi T AB. Nah, sini ya. Jadi bayangannya kayak tadi bergeser ke atas dia. Nah, contoh soalnya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2x-3 oleh translasi T sama dengan. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Nah, translasinya itu adalah 23 ya, 23 translasinya. Maka X-nya ditambah 2, Y-nya ditambah 3, sehingga diperoleh bayangan untuk X itulah X ditambah 2. Jadi kalau X saja itu sama dengan X aksen dikurangi 2. Caranya X-nya atau 2-nya dipindahkan ke kiri, sehingga X aksen dikurangi 2 jadinya. Kemudian Y aksennya sama, yang tadinya Y plus 3 jadinya Y aksen min 3. Substitusikan ke Y sama dengan 2x min 3. Jadi X sama dengan X aksen min 2 itu disubstitusikan ke dalam 2x. Kemudian Y sama dengan Y aksen min 3 itu disubstitusikan ke dalam Y, sehingga didapatlah Y aksen min 3 sama dengan 2 kali X aksen min 2 dikurangi 3. Nah, kemudian min 3 nya dipindahkan kanan jadi plus 3. Ini min 3 plus 3 jadinya 0, sehingga tidak dituliskan lagi di bawahnya. Yang kita perhatikan hanya yang 2 dengan yang di dalam kurung. Jadi 2 kali X aksen adalah 2 X aksen, kemudian 2 kali min 2 adalah min 4. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan 2X min 4. Jadi dituliskan tanpa aksen kalau sudah menuliskan bayangan. Tapi dalam proses operasinya tetap dituliskan X aksen untuk membedakan yang mana merupakan bayangan, yang mana merupakan titik awal. Nah, berikutnya refleksi.
Nah, refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan boleh oleh suatu cermin. Nah, mungkin kalian pernah bercermin, jadi tangan kalian kanan, kanan kalian akan kelihatan seperti tangan kiri di cermin, padahal yang kalian gerakkan merupakan tangan kanan. Jadi kalau kalian menggunakan sisir di kepala, mungkin kalian bersisirnya seperti menggunakan tangan kiri. Boleh dicoba di rumah masing-masing. Nah, di sini yang kita gunakan bukan bayangan orang, tapi menggunakan bayangan bangun datar. Nah, pencerminan dilambangkan dengan MA, dengan A adalah cermin atau sumbu simetri. Nah, jadi di sini ABC itu cerminnya, ini yang di tengah-tengah ini merupakan cermin. B-nya menjadi di depan, padahal tadinya di belakang, dia jadinya di depan, kemudian di belakang, di atas. Jadi seperti itulah pencerminan. Bagaimanakah rumusnya? Di sini bisa kita perhatikan refleksi bayangan x, y terhadap titik 0,0 ya. Terhadap ini terhadapnya tergantung, di sini ada 8. Jadi yang pertama ada terhadap sumbu x. Nah, kalau x, y-nya dicerminkan terhadap sumbu x, berarti sumbu x itu adalah yang merentang ke kiri kanan. Ya, sumbu x-nya adalah yang merentang ke kiri kanan. Ini adalah sumbu x dari A ke A aksen, ini sumbu x-nya. Jadi yang berubah itu adalah y-nya. Yang berubah pun hanya tanda, angkanya sama. Misalnya tadi bayangannya 2,3, titik awalnya adalah 2,3, maka bayangannya 2,-3. Begitulah seterusnya. Sedangkan kalau titik AB sebagai cermin, titik AB sebagai cermin, maka yang berubah itu keduanya. Jadi A-nya dikali 2 dikurangi dengan X, kemudian B-nya dikali 2 dikurangi Y. Nah, jadi ini bisa kalian jadikan panduan untuk nantinya mengerjakan, tergantung cermin yang digunakan. Kalau titik asal cerminnya 0,0 berarti. Jadi kalau 0,0 keduanya berubah. Jadi 180 derajat dia gininya, cerminnya. Nah, ini contohnya. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2x plus 5 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Jawaban: X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1, atau bisa dituliskan X min Y. Karena ini terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap, Y-nya menjadi min. Nah, diperolehlah X aksen sama dengan X tetap dia. Kemudian Y aksen sama dengan min Y, atau Y-nya sama dengan min Y aksen. Nah, substitusikan X dan Y ke Y sama dengan 2x plus 5. Jadi ini yang disubstitusikan, sehingga didapatlah min Y aksen sama dengan 2x aksen ditambah 5. Yang kita perlukan adalah Y sama dengan, berarti minnya dipindahkan ke kanan atau semuanya dikalikan min, sehingga Y sama dengan min 2x aksen min 5, atau dituliskan sebagai, jadi bayangannya adalah Y sama dengan min 2x min 5. Jadi seperti itulah bayangan ya. Jadi ini terhadap sumbu X, ini yang perlu diperhatikan, berarti X-nya sumbu X-nya sebagai cermin. Berikutnya, tentukan bayangan titik 2,1 oleh pencerminan terhadap titik 4,2. Nah, ini yang saya contohkan yang pakai AB yang tadi. Bayangan pencerminan XY terhadap titik AB adalah, nah ini adalah 2A dikurangi X, kemudian 2B dikurangi Y. Jadi di sini titik awalnya adalah 2,1. Jadi kalau di sini dituliskan terbalik ya, min 2 min 1. Yang tadi di di rumusnya ini adalah 2A min X. Nah, bedakan ya. Jadi boleh yang mana saja, boleh duluan, tapi kan tanda min itu kan kalau memang
walaupun dia ditulis pertama tapi maknanya sama. Jadi min 2 ditambah 8 sama artinya dengan 8 dikurangi 2, sama dia. Jadi hasilnya adalah atau bayangannya adalah untuk X nya 6, kemudian untuk Y nya 3. Jadi bayangannya 6,3. Itu kalau yang titik ya. Nah berikutnya rotasi ya. Rotasi adalah transformasi memindahkan titik dengan cara memutar titik tersebut. Nah diputar. Bisa kita perhatikan walaupun bentuknya sama tapi hurufnya posisinya berbeda. Tadi A nya di pojok kiri bawah, yang tadinya A nya di pojok kiri bawah, tapi setelah dirotasi dia menjadi pojok kanan bawah, seperti itu. D nya di pojok kiri atas, dia menjadi di pojok kiri bawah. Jadi rotasi. Jika theta positif, arah putaran berlawan arah putaran jarum jam. Jika theta negatif, arah putaran sama dengan jarum jam. Jadi kalau jarum jam itu putarannya ke kanan. Berarti kalau theta-nya positif, karena berlawanan arah, berarti dia perputarannya ke kiri. Seperti itu. Ini mungkin yang dicontohkan ini adalah yang positif. Jadi ke kiri dia. Ini berputar, D menempati A menempati B menempati C menempati D. Jadi seperti itu. Ya. Jadi positif dia perputarannya. Nah, jadi di sini ada menggunakan trigonometri ya, sin dan cos. Nah, jadi di sini adalah cos theta min sin theta cos theta. Jadi dikalikan nilainya. Jadi sebaiknya kita langsung ke contoh saja. Diketahui koordinat titik 1, min 4, tentukan bayangan titik itu setelah dikenai transformasi rotasi berpusat di P min 1,3 sebesar 270 derajat. Nah, jadi ini dia berada di kuadran ke berapa jadinya? Kuadran kuadran ketiga, mohon maaf. Masih kuadran ketiga. Jadi inilah hasilnya. Kemudian dikalikan dia X min X kali P. Nah, jadi ini maksudnya X kali P. Jadi 1 min 1. Nah, jadi di sini ya. Jadi XPYP ini adalah yang pusatnya. XP adalah pusatnya X, kemudian YP adalah pusatnya Y. Jadi XP nya adalah min 1, YP nya adalah 3. Sehingga 1 min, titik awalnya 1 dikurangi dengan min 1, kemudian titik awalnya min 4 dikurangi dengan 3, ditambah min 1 3. Jadi ditambah dia. Jadi seperti dikalikan dengan yang di awal, sehingga 2 min 7 nya menjadi min 7 min 2 perkalian matriks. Silahkan dibuka-buka kembali perkalian matriksnya. Jadi baris pertama kali kolom pertama, 0 kali 2 jadinya 0, 1 kali min 7 jadinya min 7, kemudian min 1 kali 2 min 2, kemudian 0 kali min 7 0. Jadi dapatnya min 7 min 2 ditambah min 1 3. Jadi min 7 ditambah min 1 jadinya min 8, kemudian min 2 ditambah 3 jadinya 1. Jadi bayangan titik 1, min 4 yang kena transformasi rotasi berpusat di P min 1,3 sebesar 270 derajat, berarti ini positif, tidak ada tanda negatifnya. Jadi min 8,1. Nah, yang keempat, dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor skala. Jadi dikalikan pengali ya tertentu di pusat dilatasi tertentu. Jika yang dilatasikan adalah suatu bangun, dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Mengubah ukuran.
Jadi artinya kalau awalnya dia persegi panjang, akhirnya juga persegi panjang, tapi mungkin diperbesar ataupun diperkecil karena dikalikan. Suatu dilatasi dengan faktor skala K dan pusat dilatasi P dituliskan PK. Jadi PK-nya seperti ini. PAB terdapat hubungan. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi sebaiknya langsung kita terapkan. Nah, jadi jika pusat dilatasi pada titik 0,0, hubungan di atas menjadi X aksennya tinggal dikalikan dengan K, kemudian Y aksennya tinggal dikalikan dengan K, nilai Y-nya. Matrik yang sesuai. Nah, ini langsung ke contoh soal aja supaya lebih gampang dipahami. Diketahui koordinat titik 1, min 4. Tentukan bayangan titik itu setelah dikenai transformasi dilatasi yang berpusat di P2,3 sebesar 2. Jawabnya adalah sebesar 2, berarti pengalinya adalah 2, K-nya. Kemudian titik awalnya adalah 1, min 4. Kemudian XPYP-nya adalah 2, 3 ya. Jadi 1 min K. 1 min K, 1 min 2, min 1. Sehingga yang XPYP nya menjadi keduanya negatif. 2 kali 1, 2, 2 kali min 4, min 8. Ditambah 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Min 8 ditambah min 3 jadinya min 11. Sehingga bayangan titik 1, min 4 oleh transformasi durasi yang berpusat di P23 sebesar 2 adalah 0, min 11. Nah, jadi itu materinya. Nah, sekarang coba diperhatikan latihan soalnya. Silahkan kalian coba nanti menggunakan rumus yang tadi sudah didapatkan. Kalau masih ragu boleh diputar kembali videonya. Jadi ada 2 soal, kemudian 4 saja ya. Jadi sampai di 4 soal. Nah, jadi mungkin itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe channel saya ini. Selamat belajar.